Karena makan itu adalah obat bagi orang yang beriman. Dia butuh beribadah banyak, dia butuh energi banyak, maka dia butuh makan banyak. Apa betul kamu malam tidak tahajud? Ya, karena tadi malam saya sibuk memikirkan tentang hukum. Saya keluarkan dari hadis, dari Al-Quran, sampai semalaman saya memikirkan tentang hukum hakam, tentang halal haram dan segala macam. Apa betul tadi subuh kamu sholat subuh tak wudhu terlebih dahulu? Betul. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, saya dari isya sampai subuh saya nggak tidur, mikirkan tentang ilmu pengetahuan, mengkaji mana halal mana haram. Oleh karena itu saya subuhnya tidak berwudhu, karena wudhu saya memang tidak batal. Di sini kita bisa melihat keistimewaan Imam Syafi'i yang tak jauh-jauh dari ilmu pengetahuan. Dan semua bait-bait syair yang akan kita baca ini menunjukkan betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Baik. Tema yang pertama adalah da'al ayyam taf'alu ma tasha'. Biarkan hari-hari itu melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Kita akan hadapi semua permasalahan hidup kita dengan bijaksana. Nah, judul yang kedua, la tahza' bid du'a. Jangan ejek, jangan sepelekan doa. Jadi seakan-akan berurut. Yang pertama syair-syairnya tentang bagaimana cara menghadapi hidup, jangan stres, jangan ini segala macam. Dan yang kedua ini Imam Syafi'i membuat bait-bait syair, yang bait-bait syairnya dibuat judulnya apa? La tahza' bid du'a. Orang membeli judulnya ini jangan sepele dengan doa. Nah, ini syair-syair yang akan kita baca, apa saja isi syairnya. Atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ud du'a'u. Kata Imam Syafi'i, apakah kamu menghina atau meremehkan doa dan kamu tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa itu? Nah, ini terjemahan bait pertama. Di sini ada 3 bait, yang mudah-mudahan cukup waktunya. Nanti kalau memang waktu masih ada, kita tambahkan dengan bait yang lain. Di dalam bab ini ada 3 bait. Ada yang menulisnya 2 bait, ada yang mencantumkan 3 bait. Bait yang pertama, atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi. Kata Imam Syafi'i, apakah kamu sepele dengan doa dan meremehkannya? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Dan kamu padahal tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa itu. Apa maksud Imam Syafi'i di dalam bait ini? Imam Syafi'i ingin terangkan kepada kita betapa dahsyatnya doa itu. Sehingga Imam Syafi'i ingin melalui bait-bait syair ini orang tidak lagi pernah menyepelekan isi daripada doa itu. Khasiat, kedahsyatan dan keampuhan doa itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan kecuali doa. Artinya apa? Apakah ketentuan Allah itu bisa dirubah? Enggak, itu maksudnya. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di masjid malam ini, kita duduk sudah ditentukan sama Allah. Kita pulang pun tidak duduk pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rentetan yang sudah kita jelaskan pada bait syair sebelum ini. Rentetan yang benar itu apa? Rentetan yang benar itu adalah usaha, doa, tawakal, dan satu lagi berserah diri, hasil. Maaf, saya ulangi. Rentetannya itu adalah usaha, doa, tawakal, terakhir adalah hasil. Ada orang bertawakal. Dia bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak berusaha, tidak berdoa, maka tawakalnya tidak laku. Dalam kajian ilmu apapun, dalam ilmu tasawuf, baik dalam ilmu tauhid, dalam ilmu apapun, itu ditolak. Tawakal tapi tidak diawali dengan usaha, tidak diawali dengan doa. Datanglah orang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini onta ini ditambat dulu atau tawakal saja? Kata Rasulullah, mana bisa?
tambatkanlah dulu baru kamu bertawakal. Nggak bisa kamu pergi ke masjid bawa motor, tinggalkan aja kunci di motor itu, lalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang, wah saya udah bertawakal kepada Allah. Tidak, itu salah, bukan tawakal, itu bodoh namanya. Orang yang tawakalnya benar, dia mesti berurut dia. Dia udah usaha belum? Oh udah. Setelah itu ada rentetan berikutnya. Dia udah doa belum? Kalau ada orang usaha langsung tawakal, ini juga salah. Dia mesti berurut dengan cara yang benar. Usaha, tawakal, usaha, doa, baru dia bertawakal. Itu urusan dia. Baru nanti setelah itu hasil, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i ingin jelaskan kepada kita, ada hal yang dahsyat, hal yang bisa menentukan orang ini hidupnya, apakah mudah urusannya, apakah ini orang sulit urusan hidupnya, apakah ini orang dapat duit, apakah orang ini miskin, apakah ini orang pintar, apakah ini orang bodoh, yaitu doa. Pertanyaan kita, apakah cukup dengan doa atau ketentuan Allah itu dirubah dengan doa? Bukan itu maksudnya. Maksud yang benar adalah Allah menentukan seseorang takdirnya apa, tapi Allah juga takdirkan dalam waktu yang bersamaan apa yang bisa mengantarkan dia kepada takdir itu. Mungkin agak rumit kita memahaminya ya. Allah takdirkan saya hari ini dapat minum, tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah takdirkan juga saya ceramah malam ini, makanya saya bisa minum ini. Bukan berarti karena saya ceramah saya batalkan takdir Allah, tidak. Tapi ketika Allah menakdirkan sesuatu kepada seseorang, maka jalan untuk sampai di situ pun Allah takdirkan. Nah, Allah takdirkan Bapak malam ini sampai di masjid ini. Dalam waktu yang bersamaan Allah takdirkan hati Bapak tergerak untuk kemari. Bapak juga berdoa kepada Allah supaya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang kualitas ilmunya bertambah dan segala macam. Maka ketentuan Allah biasanya bersamaan dengan takdir Allah, bersamaan dengan usaha manusia untuk mendapatkan itu. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, jangan sepelekan doa. Doa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa tak boleh kita sepelekan? Karena doa adalah lambang ketauhidan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama sepakat mengatakan dari 6 ribuan ayat di dalam Al-Quran, ini ayat yang paling terbaik di dalam Al-Quran. Ayat yang paling penting, ayat yang paling pokok, pertemuan antara hak Allah dengan pertemuan dengan hak manusia. Iyyaka na'budu, mentauhidkan Allah dalam beribadah, wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah di dalam memohon dan meminta sesuatu. Kita tauhidkan Allah dalam beribadah, tapi kita tak tauhidkan Allah dalam meminta, maka tauhid kita gagal. Kita tauhidkan Allah dalam meminta, tapi kita tak tauhidkan Allah dalam beribadah, juga gagal. Kita udah beribadah ini, maghrib kita sholat berjamaah dan segala macam, maka tauhid kita sudah lengkapi. Bagaimana cara kita melengkapi tauhid kita? Berdoalah, kita minta sama Allah supaya terbukti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting bagi kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada kita apa? Orang yang tidak mau berdoa, Allah marah kepada orang itu. Fallahu ghadibun alaih. Allah marah, man lam yas'al yaghdab alaih. Barang siapa yang tak mau minta kepada Allah, Allah marah sama dia. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Makhluk kita mintain terus marah sama kita. Allah sebaliknya, tak mau kita berdoa kepada Allah, Allah murka kepada kita. Habis sholat tak mau berdoa, dalam keadaan genting tak mau berdoa, dalam dia sudah ditunjukkan pun wabah penyakit depan kita pun tak mau kita berdoa. Ini kurang ajar, Allah murka kepada kita. Nah, ini dia. Bait yang pertama ini Allah ingin jelaskan kepada kita betapa pentingnya doa sebagai lambang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Afdalul ibadah doa. Sebaik-baik ibadah itu adalah doa. Oleh karena itu, salat itu isinya doa. Mulai dengan doa iftitah,
Mulai dari Al-Fatihah yang kita baca itu isinya doa. Ketika rukuk kita ada doa, i'tidal kita ada doa, sujud kita ada doa, duduk di antara dua sujud doa, maka itu ibadahnya namanya solat. Solat itu apa? Solat itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Oleh karena itu kata Rasulullah apa? Tidak ada ibadah yang lebih baik dibandingkan dengan doa. Maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Ibadah itu kalau dia jasad, maka otaknya apa? Otaknya mukhnya itu doa. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah beri hamba rezeki, ya Allah beri hamba kesehatan. Itu disebut dengan mukhul ibadah. Mukhul ibadah itu apa? Itulah otaknya ibadah. Maka orang yang tak mau ya berdoa kepada Allah, Allah sebut sebagai orang yang sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kata Allah, pasti akan kukabulkan. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau minta kepadaku, akan kumasukkan mereka ke dalam neraka dengan hina. Maka biasakan diri kita untuk senantiasa berdoa. Kalau orang Arab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 10 ucapan satunya doa. Mereka selalu menggunakan kata semoga Allah, semoga Allah, semoga Allah. Nah, ini perlu untuk kita perbaiki cara bicara kita. Kita juga harus memperbanyak doa dalam ucapan sehari-hari kita. Kembalikan urusan kita semuanya kepada Allah. Maka jangan banyak ngeluh sama manusia, tapi ngeluhlah kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ada banyak orang pagi-pagi lagi udah ngeluh sama orang, curhat sama orang, tapi tak pernah curhat sama Allah. Seakan-akan orang itulah Tuhannya, kata Rasulullah. Ya, seakan-akan orang itulah Tuhan dia, tempat dia mengadu segala urusan dia. Nah, itu bisa kita lihat nanti dalam kitab kitab Nasaihul Ibad ya. Hadis itu ada di situ. Nah, ini bait yang pertama. Kita ulangi lagi, atahza'u bid-du'a wa tazdarihi. Apakah kamu sepele dengan doa dan kamu menyepelekannya? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, dan kamu tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa. Doa bisa merubah nasib. Bukan berarti doa merubah takdir Allah, tapi gara-gara kita rajin berdoa, terbuka lebar kesempatan bagi kita, nasib kita baik ditentukan oleh Allah. Makin kecil kemauan kita berdoa, berarti makin kecil nasib baik kita. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala urusan kita. Bait yang kedua, sihamul laili la takhti walakin laha amadun walil amadi inqida'un. Sambungan syair ini, doa itu seperti anak panah yang dilepaskan pada malam hari. Anak panah itu tidak akan keliru, akan tetapi anak panah itu ada batasnya dia sampainya. Dan setiap segala yang ada ujungnya itu pasti ada, setiap segala sesuatu sasaran pasti ada ujungnya. Apa maksudnya ini kira-kira? Kita ulangi supaya kita bisa meresapi dengan baik ya. Ini syair, bukan bahasa Arab biasa. Jadi kalau syair ini perlu pelan-pelan. Sihamul laili la takhti. Panah yang kita lepaskan pada malam hari itu tidak akan keliru. Walakin laha amadun, akan tetapi anak panah itu ada batasnya. Sejauh manalah orang kuat menarik talinya itu, tentu sekuat itu pula, sejauh itu pula anak panah itu bisa meluncur ya. Sekuat apapun sampai patah pun kayunya itu juga tak jauhnya itu ada terbatas. Walil amadi inqida'un, dan setiap sasaran itu ada ujungnya. Maksudnya apa kaitannya dengan doa? Ini masih dalam kaitannya dengan doa. Apa maksud bait yang kedua ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begini. Tadi Allah janji bahwa semua doa akan Allah kabulkan. Itu janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tak pernah ingkar sama janjinya, beda dengan manusia. Allah tak pernah ingkar dengan janjinya, maka sekali Allah bilang Allah kabulkan, Allah kabulkan.
Maka kata Allah apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku apabila dia mau berdoa. Ini janji Allah. Tentu kita bertanya, kenapa doa saya banyak yang tak masuk? Kan begitu. Tentu kita banyak doa kita. Mungkin dari kecil lagi kita berdoa, minta ini, minta itu, ya. Mungkin hari ini ada doa yang kita rutinkan udah bertahun-tahun, tapi mungkin belum sampai-sampai doa itu kepada kita pengabulannya. Apa tanggapan kita dalam hal ini? Apakah kita ragu dengan keyakinan kita? Kita ragu bahwa Allah mau kabulkan atau tidak doa itu? Allah ada janji, Allah kabulkan. Atau jangan-jangan kita ragu, Allah bisa nggak kabulin doa itu? Gugur iman kita. Kita harus syahadat sekali lagi. Pertama, yakin nggak kita doa itu dikabulkan? Wajib kita yakin, karena itu ayat Al-Quran. Kecuali ada hal-hal yang membuat doa itu tak terkabul. Nanti kita baca apa saja yang membuat doa itu tak terkabul. Yang kedua, yakin nggak kita Allah sanggup mengabulkan apa yang kita minta? Wajib kita yakin, kalau enggak gugur iman kita. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa doa saya banyak yang belum sampai? Apa ada terhalang? Sehingga ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, memang doa kita dalam tangguhan untuk dikabulkan. Kemungkinan kedua, ada hal-hal yang dapat doa itu terhalang untuk dikabulkan. Nah, coba kita baca hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan ini. Nah, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atun. Tidaklah seorang muslim berdoa asalkan tak banyak dosanya. Yang kedua, tidak terputus tali silaturahminya. Dia enggak bertengkar sama abangnya, dia tak bertengkar sama adiknya, dia tak bertengkar sama pamannya, dia tak bertengkar sama sepupunya. Enggak ada pertengkaran yang membuat memutuskan tali silaturahmi. Illa atallahu biha ihda salas. Allah akan kabulkan doa itu dengan 3 cara minimal. 1, imma an tu'ajjila lahu da'watahu. Ada saatnya di mana Allah akan kabulkan, begitu diminta langsung Allah kabulkan. Ini cara yang pertama Allah ngabulkan doa manusia. Kita minta pagi ini, sore nanti datang dia ke rumah kita. Dan ini paling jarang sekali terjadi. Cuman adakah cara Allah seperti itu? Ada. Rasulullah sendiri katakan, ya, ada saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita kontan, begitu diminta langsung dikasih. Malam ini minta kerjaan yang bagus, besok datang panggilan untuk kita untuk kerja misalkan. Malam ini pengen punya duit banyak, malam ini juga datang orang nganterin duit ke rumah kita misalkan. Ada proyek. Bisa, sama Allah gampang itu. Tapi yang kayak gini nih agak jarang. Yang kedua kata Rasulullah, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Tapi ada saatnya memang doa itu Allah tangguhkan. Bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 30 tahun, bisa jadi akhirat baru Allah kabulkan. Nah, ini maksud daripada Imam Syafi'i tadi, walil amadi walakin laha amadun walil amadi inqita'un. Segala sesuatu itu ada batasnya, ya. Semua sasaran itu ada ujungnya. Artinya apa? Kita harus bersabar. Sekali berdoa tak dikabulkan sama Allah, besok tak berdoa lagi, berarti kita tak yakin sama Allah. Kalau kita konsisten dengan doa kita, kecuali ada keperluan lain untuk didoakan, tapi kalau kita tak konsisten gara-gara merasa Allah tak yakin itu dikabulkan, gugur iman kita. Karena Allah ngabulkan doa, ada saatnya memang begitu diminta kontan dikasih. Yang kedua, ada saatnya memang Allah tangguhkan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa imma an yusarrifa anhu minasu. Ada saatnya yang kita minta itu justru tak Allah kasih, Allah ganti dengan yang lain. Bisa jadi Allah jauhkan kita dari malapetaka. Kita minta duit banyak, tak Allah kasih kita duit banyak, tapi justru Allah hindari kita dari penyakit. Kan bagus juga. Terserah Allah. Kenapa? Terserah Allah. Karena kalau kita semuanya ditanya, pasti, ya, apakah betul kita tahu apa yang kita butuhkan sekarang? Pasti kita nggak yakin apa yang kita butuhkan sekarang ini.
Kalau kita semua ini ditanya, apa yang bisa buat bapak bahagia hari ini? Mungkin banyak yang bilang begini, kalau banyak duit aku hari ini Ustaz, aku bahagia hari ini. Tapi kalau seandainya malam ini Allah banyakkan duit kita semuanya, apa besok kaya? Apa besok bahagia kita semuanya? Belum tentu juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Betapa banyak kata Allah, kamu menganggap itu baik, justru itu tidak baik sama kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu merasa baik, justru itu buruk untuk kamu. Kamu tak suka, justru itu baik untuk kamu. Kita mikirnya sekarang ini, kalau duit saya banyak, wah saya mantap ini, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini. Ternyata Allah tahu, ini orang mintanya duit, dan orang ini tak cocok dikasih duit banyak. Siapa yang lebih tahu? Kita kan atau Allah? Allah lah lebih tahu. Kenapa? Yang ciptaan kita juga Allah. Yang tahu apa yang terjadi kita sama kita besok Allah. Apa yang tahu di hati kita Allah. Apa yang kita belanjakan besok juga yang tahu itu Allah. Yang tahu buruk atau tidak buruknya yang kita belanjakan besok itu cuma Allah. Maka kadang kita minta Allah bisa jadi kabulkan dalam bentuk yang lain. Maka tugas kita bukan menggerutu, ini kok diminta-minta kok tak datang-datang. Tugas kita adalah konsisten berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada perkataan Imam Syafi'i tadi apa? Kata Imam Syafi'i, segala sesuatu itu ada ambang batasnya. Dan insya-Allah ya, doa kita itu pun akan sampai kepada sasarannya. Akan sampai kepada sasarannya untuk dikabulkan, tapi kadang kita butuh waktu menunggu bahwa permintaan kita kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah, kadang butuh rentang waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bait yang ketiga, fayumsikuha iza ma syaa rabbi. Anak panah ini maksudnya adalah doa tadi ya. Jadi doa tadi diumpamakan oleh Imam Syafi'i dalam hal ini sebagai anak panah. Doa kita itu kan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikiaskan dengan anak panah. Meluncurnya anak panah diibaratkan dengan doa yang sedang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikuha iza ma syaa rabbi. Panah itu ditahan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi anak panah yang kita lancarkan tadi itu ya, dia tak kena. Kenapa? Ditahan sama Allah. Ditahan, doa itu ditahan sama Allah, bisa ditahan sama Allah untuk tidak dikabulkan. Nah, itu maksudnya. Wa yursiluha iza nafazal qada'u, dan Allah akan melepaskannya jika sudah sampai waktunya ditetapkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kita memahami doa ini? Ya. Doa pasti sampai kepada Allah. Dan permintaan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak akan menyia-nyiakan permintaan hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan doa itu sesuai dengan waktu, dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Itu dia. Jadi sebagaimana yang saya contohkan tadi begini ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya butuh uang banyak ya Allah. Tapi kita tidak kerja hari itu. Kita berdoa, tapi kita hari itu tidak kerja. Apakah mungkin dikabulkan sama Allah? Ketentuannya belum sampai. Nanti di saat Allah sudah takdirkan kita dapat kerja, di saat itulah saatnya di mana doa itu harus dikabulkan, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya pada bait yang ketiga ini, perkataan daripada Imam Syafi'i. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i ingin yakinkan kepada kita, tugas kalian berdoa ajalah. Yang penting jaga hal-hal yang dapat doa itu tak terkabulkan. Apa yang membuat doa itu tak terkabulkan? Banyak. Di antaranya apa? Mungkin di makanan kita, di pakaian kita masih ada yang haram. Kata Rasulullah SAW, ada orang berjalan di padang pasir, udah kelelahan, bajunya kusut gara-gara perjalanan jauh, rambutnya udah acak-acakan. Lalu dia naikkan tangannya ke atas langit berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doa orang ini dikabulkan. Kenapa? Karena dia musafir. Doa orang musafir itu dikabulkan. Ini orang bukan hanya musafir,
betul-betul kondisinya betul-betul udah mengkhawatirkan, perut lapar, perjalanan padang pasir masih jauh. Seharusnya ini orang doanya dikabulkan, tapi kata Rasulullah, Allah tak mau mengabulkan doanya. Kenapa? Karena di pakaiannya masih ada yang haram, di makanannya masih ada yang haram. Mungkin tak 100% haram, tapi bisa jadi Rp1.000 haram. Banyak yang membuat duit kita itu haram. Tak jujur kita isi absen kita kerja haram. Mungkin tak semuanya haram, sebagiannya setidaknya haram. Jualan kita nggak jujur, kita jualan, nanti hasilnya haram. Kita bilang KW 1 padahal tak KW berapa. Kita bilang stok terbatas padahal stok banyak. Kan biasa gombal-gombalan penjual. Itu membuat itu syubhat makanan. Itu yang membuat doa tak terkabulkan. Maka kalau seandainya ada doa kita masih belum dikabulkan sama Allah, mungkin salah satunya itu. Mungkin ada zakat yang belum dibayarkan. Mungkin ada hak orang miskin sebelah rumah yang belum dikasih. Karena itu doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak begitu, insya Allah kabulkan. Yang kedua, apalagi membuat doa tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati lalai. Tidak yakin kita Allah mengabulkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah itu mengabulkan doa. Allah itu tak mau mengabulkan doa min qalbin ghafilin lah. Kalau berdoa itu enteng aja. Rabbana atina sampai mikir-mikir sana sini, hati tidak ikut berdoa, kabulkan Allah. Hatinya lalai ketika minta, tak dihadirkannya betul Allah itu ketika meminta, ya tak Allah kabulkan. Maka doa itu ya, kalau kita paham bahasa Arab dan itu diambil dari Quran dan hadis, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tak paham, bahasa Indonesia lagi. Rabbana atina itu pahamlah kita. Allah maghfir lana dzunubana, tak pahamlah kita. Rabbana zalamna itu paham kita. Tapi kalau doa-doa detail, ya, minta anak lulus sekolah, kan nggak tahu kita bahasa Arabnya. Ya udah bahasa Indonesia aja. Karena kita butuh khusyuk. Kita butuh hadirkan ya kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan hati itu adalah ruhnya ibadah. Zikir mulut kita itu fisiknya. Ruhnya hati kita dalam berzikir. Istighfar kita astagfirullahalazim itu badannya. Tapi hati kita minta ampun pada Allah, di situ ruhnya. Ketika berdoa mulut kita menangis-nangis, kita berdoa menangis orang, nangis pula kita, itu fisiknya. Tapi rohnya itu adalah hati kita dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Rasulullah, Allah tak mau ngabulkan doa kalau seandainya doa itu hati kita masih lalai dalam baca doa itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak ikhlas dalam berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mintalah sama Allah itu ikhlas. Maksud ikhlas apa? Jangan minta sama Allah ya minta sama dukun ya juga. Minta sama Allah ya pakai jimat ya juga. Minta sama Allah pakai jampi-jampian ya juga. Itu namanya tidak memurnikan Allah di dalam meminta. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Maka orang seperti ini tak dikabulkan. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah jangan buru-buru minta dikabulkan. Ini maksud Imam Syafi'i tadi. Ini maksud Imam Syafi'i pada bait yang kedua tadi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabulkan doa seorang hamba malam yasta'jil. Selama orang itu tidak minta buru-buru minta dikabulkan, Allah akan kabulkan doanya. Apa orang yang buru-buru minta dikabulkan itu ya Rasulullah? Orang ini suka ngungkit-ngungkit, qad da'autu, aku dah berdoa begini, aku dah berdoa begini. Dia ungkit-ungkit doanya. Kok belum juga ya padahal aku dah minta begini, kok belum juga ya padahal aku dah minta begini. Diungkit-ungkit permintaannya kepada Allah. Kata Rasulullah, ini orang isti'jal. Isti'jal itu apa? Orang yang buru-buru minta dikabulkan doanya. Maka orang seperti ini pun itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka asalkan pantang-pantang doa ini sudah tak kita kerjakan, insyaallah lambat laun
maka kita lihat bagaimana para nabi pun ya. Nabi Ibrahim misalkan cukup lama minta sama Allah, baru Allah kabulkan dia dapat anak. Dia cukup lama dan dia yakin pasti Allah akan kabulkan. Ya. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, mereka senantiasa bermunajat malam hari minta sama Allah. Maka Allah pantang betul kita curhat sama orang itu rajin, tapi bermunajat kepada Allah mengadukan urusan kita itu tidak pernah, itu pantang betul sama Allah. Seakan-akan manusia itulah Tuhan kita, bukan Allah Tuhan kita, karena kita lebih minta kepada Dia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih inilah ya 3 bait syair dalam satu tema. Bunyi temanya adalah la tahza bid doa. Jangan sepelekan doa. Kita selalu menyepelekan doa. Setidaknya kita hari ini ngucapin assalamualaikum aja pun tidak mau kita. Padahal assalamualaikum itu doa. Setidaknya hari ini kita mau makan pun malas baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Padahal kalau kita baca itu ya berkah hidup kita, berkah apa yang kita makan. Tapi kita sepele. Kita sepele doa masuk WC. Kita suruh anak kita masuk WC baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kita tidak tahu doa itu ampuh untuk menutup mata setan melihat aurat kita ketika kita buang air besar. Kita lupa, kita sepele doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana ketika berhubungan kelamin dengan istri kita. Kita lupa doa itu menghalangi setan untuk melihat kita berhubungan kelamin dengan istri kita. Ikut terlibat ketika kita berkelamin dengan istri kita. Tapi kita sepelekan doa itu. Kita sepelekan doa masuk rumah bismillah, cuma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Kita sepelekan doa itu. Kita lupa bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa itu supaya iblis setan tidak betah tidur di rumah kita. Nah, kita sepele dengan doa. Maka itu Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita. Ya, Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, atahza'u bid-du'a, apakah kalian menyepelekan doa? Padahal doa itu sangat ampuh sekali membantu segala urusan kita sehari-hari. Maka rajinlah kita berdoa agar Allah mudahkan segala urusan kita.